Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Haitsu qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu jalla wa 'ala fil ula ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du. I'lamu rahimani wa rahimakumullah fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kepada para jamaah sekalian Masjid Nurul Hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbuna Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil Azim. Salat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan kepada para istri-istri beliau radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an, dan juga kepada para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan membahas satu kajian tematik yang berjudul tentang kunci-kunci rizki. Ikhwani wa akhwati a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Terkadang iman kita begitu lemahnya, baru sedikit saja Allah berikan ujian, cobaan, langsung saja orang tersebut dia akan berkeluh kesah. Sehingga Allah ceritakan dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-15 dan 16 bagaimana Allah menceritakan, mengkisahkan yakni keadaan manusia. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman
Dan ingatlah tatkala manusia al-insan idza mabtalahu rabbuhu, ketika Allah berikan ujian, cobaan, yaitu dengan cara fa'akramahu, Allah muliakan, Allah agungkan, Allah tinggikan derajatnya di hadapan manusia. Wa na'amahu, dan Allah berikan yakni nikmat-nikmatnya. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, yang namanya jabatan, pangkat, harta yang melimpah ruah itu ujian dari Allah. Karena Allah katakan fa'ammal insanu idza mabtalahu, dan adapun manusia tatkala Allah berikan ibtalahu rabbuhu, yakni Allah berikan ujian, ibtila, ya, fayaqulu rabbi akraman, maka manusia tersebut mengatakan sesungguhnya Rabbku sedang memuliakan diriku. Namun sebaliknya, wa amma idza mabtalahu rabbuhu, dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan cara apa? Faqadara alaihi rizqah. Faqadara alaihi rizqah, yakni Allah sempitkan, Allah batasi rizkinya. Fayaqulu rabbi ahanan, maka dia akan mengatakan sesungguhnya Rabbku sedang menghinakan diriku. Itulah keadaan manusia yang kita lihat dan saksikan bersama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, tentunya setiap manusia yang hidup pasti butuh yang namanya rizki, ya, baik itu berupa uang ataupun barang, atau biasanya disebut dengan sandang, pangan, dan papan. Dan perlu kita ketahui juga bahwasannya rizki itu tidak selamanya berupa uang dan uang. Bahkan rizki juga bisa berupa yakni pemahaman yang baik dari ilmu yang kita telah pelajari bersama. Ya, kita diberi nafas oleh Allah gratis, itu rizki. Kalau dirupiahkan berapa, Pak? Ya, satu tabung oksigen isi ulangnya 25.000 untuk 1 jam. Kita 24 jam gratis. Dan ternyata kita bukan hanya membutuhkan oksigen saja, itu bagian terkecil. Ada yang namanya nitrogen, campurannya itu, Pak, ya. Maka rizki bukan berupa uang dan uang saja. Dengan kita belajar malam hari ini, kemudian kita paham itu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah ajarkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi yang terpilih, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah mengatakan waqul, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah kepadaku, yakni berupa ilman, berupa ilmu. Sehingga sebahagian para ulama salaf mereka menambahkan dengan perkataan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku berupa ilmu, warzuqni fahman, dan berikanlah kepadaku berupa rizki, yakni pemahaman yang baik. Kita minta rizki kepada Allah berupa fahman, yakni pemahaman yang baik, waj'alni minas salihin, dan jadikanlah aku termasuk dari bagian orang-orang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita akan bahas tentang kunci-kunci rizki. Tentunya kunci-kunci rizki ini yang saya akan bahas, bukan saya sedang mengajarkan bagaimana cara berbisnis yang menggiurkan, ya, modalnya minimalis, minim, tapi hasilnya maksimal. Bukan itu yang diajarkan.
tetapi bagaimana kita dapat meraih rizki-rizki yang Allah berikan kepada kita dari segi sebab, yakni ukhrawi, dari segi akhirat. Dan ini faktor yang terbesar yang mendatangkan rizki-rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum saya bahas, perlu Bapak dan Ibu ketahui bersama bahwasannya rizki yang kita minta tentunya rizki yang halal, sebagaimana yakni sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan mengucapkan Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, berikanlah aku, cukupilah diriku bihalalika, dengan sesuatu yang halal-halal saja, an haramik, dari yang haram. Ini perlu kita baca dan kita hafalkan, kita minta kepada Allah, Allahumma kfini, Allahumma kfini, ya Allah cukupilah diriku bihalalika, dengan sesuatu yang halal, an haramik, dari yang haram. Terkadang rizki yang Allah berikan sudah halal, tapi kita merasa kurang dan kurang, tidak merasa cukup dan cukup, sehingga apa? Dia harus korupsi, harus berbohong, harus yakni tipu muslihat, ya. Ini tentunya sesuatu yang Allah haramkan bagi kita. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Kemudian wa agnini, dan yakni cukupilah diriku bifadlika, yakni dengan karuniamu ya Allah, amman siwak, dari selainmu. Minta karunia hanya kepada Allah, karena Allah maha kaya, Allah maha segalanya. Maka mintalah kepada Allah, yakni berupa yakni fadlah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Langsung saja mohon dicatat dengan baik, yakni kunci-kunci rizki. Orang kalau sudah punya kuncinya, insya Allah akan mudah untuk masuk ke rumah, ya Pak ya. Orang ingin dapat rizki, nah kita perlu tahu apa sih kunci-kuncinya. Sekali lagi, yang saya akan ajarkan, sampaikan, yakni yang disebabkan karena ukhrawi, sebab-sebab akhirat, bukan duniawiyah. Yang pertama adalah di antara kunci-kunci rizki, al-iktsaru bil istighfar. Hendaknya seseorang itu banyak beristighfar, wa taubatu ilallah. Sebab yang pertama adalah agar Allah berikan rizki kepada kita, yakni banyak beristighfar, mohon ampun, berdoa kepada Allah, bertaubat kepadanya. Ini faktor yang paling besar. Bisa jadi rizki kita seret, bisnis kita kurang lancar, enggak sukses. Karena apa? Maksiat. Banyak dosa, noda dan maksiat yang dikerjakan setiap hari. Kalau orang kafir, maksiat enggak? Maksiat. Tapi kok rizkinya lancar? Itu istidraj. Ya, cuman sementara saja. Ya. Maka ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, hendaknya seseorang itu banyak beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau boleh zikir yang secara mutlak, astagfirullahal azim wa atubu ilaih, astagfirullahal azim wa atubu ilaih. Tentunya hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dikisahkan oleh al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, bahwasannya dahulu ada seorang laki-laki, anna rajulan syaka ilaihil al-jadbu,
ada seorang laki-laki yang mengadu datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, yang dia mengadukan tentang al-jadbu, yakni musim paceklik. Ya. Maka nasihat Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah, hendaknya kamu banyak beristighfar. Kemudian datang orang kedua, wasyaka ilaihi akhar al-faqru. Orang yang kedua datang kepada Syekh, ya Syekh, anna faqir, saya orang miskin susah, tolong berikan solusi. Kata Syekh, faqal istaghfirillah, minta ampun sama Allah, beristighfar. Kemudian datang orang ketiga, wasyaka ilaihi akhar jafafu bustanihi, dia punya kebun yang kering kerontang. Ya. Maka kata Syekh, faqal istaghfirillah, mohon ampun pada Allah. Sehingga datang orang yang keempat ini, dia mengatakan syaka ilaihi akhar adamul walad. Ini orang sudah nikah bertahun-tahun lamanya, namun belum juga Allah berikan karunia berupa anak, entah itu mandul atau yang lainnya. Maka kata Syekh, qala istaghfirillah, bertobat, mohon ampun pada Allah. Perhatikanlah, ada 4 orang yang keluhannya berbeda, tapi resepnya satu, sama. Yang pertama kena musim paceklik, usahanya bangkrut. Yang kedua miskin, ya orang miskin masa kini, fakir fuqara. Kemudian orang ketiga kebunnya kering kerontang, hujan nggak turun-turun. Orang keempat udah nikah bertahun-tahun tapi belum punya anak, belum punya momongan. Solusinya satu, istaghfirillah. Sehingga jemaah yang ada, yang mendengar hal itu, menyaksikan, dia mengatakan, ya Syekh, enak bener jadi ustadz katanya. Ada yang datang istaghfirillah, ada yang datang istaghfirillah gitu ya. Solusi cuma satu gitu. Kemudian Syekh pun mengatakan, tidakkah engkau membaca, mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat yang ke-10 sampai ke-12. Allah mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru, mohonlah kalian ampun kepada Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena Allah adalah innahu kana ghaffara. Allah adalah zat yang maha pengampun. Minta kepada Allah al-maghfirah, ya Ghaffar ighfirli, ya minta ampun kepada Allah. Apa manfaatnya? Allah katakan, yursilis samaa alaikum midrara. Maka dengan engkau banyak beristighfar, maka akan turunkan ya dari langit kepada kalian berupa hujan yang midrara, yang deras dan lebat. Ya, diturunkan. Ini tentunya buat orang yang tadi mengalami kebunnya apa? Kekeringan. Turun hujan banjir, Pak ya. Syukuri, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi bisa berenang gratis, Pak ya? Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian kata Allah, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan dengannya, dengan engkau banyak beristighfar kepada Allah akan perbanyak untuk kalian amwal. Apa itu amwal? Malun, harta. Diambil jadi bahasa Indonesia mall, ya mal. Banyak harta, mal. Di amwal, dengan harta-harta, Allah akan banyakkan harta untuk kalian. Berarti buat orang yang fakir. Wabanin, dan Allah akan banyakkan pada kalian banin, yakni anak-anak. Buat yang mandul, bapak ibu yang sudah menikah bertahun-tahun nggak punya anak, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan untuk kalian jannat, yakni kebun-kebun, tanaman-tanaman ya yang indah. Wa yaj'al lakum anhara,
dan Allah akan jadikan bagi kalian sungai-sungai yang mengalir dengan deras. Itu manfaat istighfar. Ada disebutkan dalam hadis, yakni hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud. Nabi mengatakan, man lazimal istighfar, barang siapa yang senantiasa membiasakan dirinya banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan jadikan baginya setiap gundah gulana, Allah akan berikan jalan keluar, solusi. Ya, min kulli dhiqin makhraja, dari setiap kesempitan Allah akan berikan jalan keluar. Namun ingat, hadis ini sanadnya dhaifun. Ya, dhaifun sanaduhu, isnadnya dhaif. Namun dari segi makna ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Ya, dari makna matanya benar, tapi isnad sanadnya yakni dhaifun. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian di antara yang kedua, kunci-kunci rizki adalah setelah kita beristighfar, bertaubat kepada Allah, maka hendaknya kita banyak berdoa meminta rizki. Minta rizki, khusus minta rizki kepada Allah. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Sebagaimana hal ini juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Yani Nabi mengajarkan setiap setelah salat subuh, yakni hendaknya dia membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, ini diantara doa yang Nabi ajarkan agar kita mendapatkan rizki. Banyak berdoa, minta. Dan Allah semakin diminta semakin sayang kepada hambanya. Beda dengan kita, mungkin sekali, dua kali kita minta tolong, ya mungkin masih bisa. Tapi kalau sering kali, bosan orang. Ya, dia lagi katanya. Tapi kalau Allah tidak, semakin seorang hamba banyak meminta, memohon padanya, Allah semakin senang. Karena pada hakikatnya orang yang berdoa meminta kepada Allah itu orang yang fakir, orang yang membutuhkan, ya, yang dalam keadaan hina dina. Maka Allah senang kepada hamba yang dia dalam keadaan tadzallulan, tadarruan, ya khudu'an, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu berupa ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ketika dia sudah tahu kemudian diamalkan, itu namanya ilmu yang nafi'an, yang bermanfaat. Kemudian warizkan thayyiban, minta rizki yang thayyiban. Thayyiban baik dari segi cara mencarinya, ya, dengan cara yang halal. Kemudian setelah cari yang halal, baik dalam mendapatkan rizki tersebut, kemudian baik dalam mengeluarkan rizki tersebut. Ya, ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Dan yang terakhir, kita juga jangan lupa minta kepada Allah wa amalan mutaqabbala, minta amalan yang diterima. Dari sini kita tahu bahwasanya ada beberapa tipe manusia di dunia. Yang pertama, dia seorang talibul ilmi, ya, penuntut ilmu, seperti bapak ibu yang belajar saat ini namanya talibul ilmi, minta ilmu yang bermanfaat. Banyak orang belajar tapi tahu tapi tidak diamalkan, maka la yanfa', enggak bermanfaat ilmunya. Maka kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat untuk para talabatul ilmi, bagi para pelajar. Yang kedua, tipe manusia yakni warizkan thayyiban, pekerja, pedagang, karyawan, pegawai, minta rizki yang baik, thayyiban. Thayyib dalam mencarinya,
Thayyib dalam mendapatkan zatnya, thayyib dalam mengeluarkan, meninfakkan, membelanjakan harta yang kita telah dapatkan. Yang ketiga, tipe manusia yang ahli ibadah. Minta setiap amal ibadah yang dikerjakan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Bapak masuk yang mana nih? Ya, apakah thalibul ilmi, pelajar, ataukah pengusaha, ataupun ahli ibadah? Minta. Semuanya Nabi sudah ajarkan. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian juga tentunya tadi saya sudah sampaikan bahwasannya doa yang Nabi ajarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Allahumma kfini bihalalika, ya Allah cukupilah diriku dari yang halal saja, an haramik, dari perkara-perkara yang haram. Sebenarnya gaji dari kantor, ya, gaji dari mungkin ada yang bekerja sebagai ojek online Pak ya, ada yang sekarang di online ini ada pinjol ya Pak ya, pinjaman online, ada beol, tahu beol, belajar online gitu. Semuanya pokoknya di online ini ya. Maka perlu diperhatikan ya, apa yang Allah berikan sebenarnya cukup bagi kita. Maka ada sebagian manusia yang mereka merasa kurang sehingga dia harus melakukan hal-hal yang Allah haramkan baginya. Maka minta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kecukupan berupa yang halal dari sesuatu yang haram. Wa agnini, dan cukupilah diriku bifadlika, dengan karunia dari Allah, amman siwak, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Yang ketiga, di antara kunci-kunci rizki, yakni hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Ya, takwa, bertakwa kepada Allah ini merupakan kunci-kunci rizki. Setelah dia beristighfar, bertaubat kepada Allah dan meminta kepadanya, jangan lupa dia hendaknya beramal soleh. Karena takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jangan sampai dia sudah taubat sama Allah, sudah banyak berdoa, tapi tidak beramal soleh, ya, maka ini akan sia-sia. Yang Allah katakan dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, kata-kata ja'ala yaj'alu dalam Al-Quran yakni bermakna pasti. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan jadikan baginya makhraja, jalan keluar. Allah berikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka takwa, apa itu takwa? Cukup Anda beramal soleh, meninggalkan apa yang Allah larang dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Saya teringat, yakni dalam surat Thaha ayat yang ke-132, Allah perintahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu, anak dan istrimu, bis-shalah, untuk menegakkan salat. Jadi jangan bapak doang yang soleh, tapi anak istrinya tidak soleh. Ya, jangan sampai bapak doang yang ngaji kemari, anak istrinya dibiarkan begitu saja. Jangan, ajak bersama-sama kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam melaksanakan salat tersebut. Nahnu narzukuka la nas'aluka rizqan, kami enggak butuh rizki dari kalian. Allah enggak minta kalian suruh kasih sajen, karena ada sebahagian
Tuhan-Tuhan di dunia ini yang butuh sesajen. Nasi tumpeng lah, kopi pahit lah, pakai rokok lisong lah. Apalagi Pak, ada yang Tuhannya berupa sapi, ya, macam-macam. Tapi Allah katakan la nas'aluka rizqan. Allah nggak butuh dengan rizki dari kalian. Bahkan Allah katakan nahnu narzukuka. Kamilah yang akan memberikan rizki buat kalian. Wal akibatu littaqwa. Dan akibat yang baik buat orang-orang yang bertakwa. Dari sini kita cuman hanya memerintahkan keluarga kita saja Allah janjikan rizki baginya. Jadi bapak, khususnya bapak-bapak ini, kalau lagi kerja, kalau bisa kontrol anak dan istrinya, tanyain, mah, apalagi biasanya bunda, umi, istrinya ada 3 nih maksudnya ya, mama, bunda, umi gitu ya, telepon, udah pada sholat belum nih? Ya, karena apa? Biasanya perempuan suka menunda-nunda waktu sholat, ada aja tuh alasannya, nanggung, lagi nyuci piring, nanggung lagi nyetrika, lagi masak, telepon, ya video call kalau bisa. Ingatkan wa'mur ahlaka bis shalah. Ya, baru memerintahkan sholat saja Allah sudah janjikan nahnu narzukuka, kami akan memberikan rizki untukmu. Lalu bagaimana jika dia mendirikan sholat? Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan mata aqamtas shalah futihat rizqa. Kapan saja, di mana saja, tatkala engkau mendirikan salat, maka disitulah Allah bentangkan yakni pintu-pintu rizki. Harus yakin. Kalau nggak yakin ya nggak bisa. Ya ingat, takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antara bentuk perintah Allah, wa aqimus shalah, tegakkanlah, dirikanlah salat. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang keempat, di antara kunci-kunci rizki adalah at-tawakkal 'ala Allah. yakni bertawakal kepada Allah. Beristighfar sudah, taubat kepada Allah sudah, minta berdoa kepada Allah sudah. Kemudian apa lagi? Menjalankan perintah Allah sudah, menjauhi larangannya sudah. Maka tinggal nih yang keempat, tawakal kepada Allah. Berserah diri, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Dan aku serahkan segala perkaraku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tawakal ini yang sempurna yakni ketika dia telah berusaha, al-ikhtiyar, sudah melakukan asbab, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, yakni bagaimana Rasulullah menggambarkan tawakal yang sesungguhnya seperti seekor burung. Ya, hadis dari Al-Imam At-Tirmidzi rahimahu ta'ala rahmatan wasi'ah dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang Nabi katakan, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih." Kalau sekiranya kalian, wahai kaum muslimin, benar-benar bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benarnya bertawakal kepada Allah, maka la ruziktum, pasti Allah akan berikan rizki kepada kalian. Kama turzaqut thair, sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Tagdu khimasan, yang dia berangkat pagi dalam keadaan perut kosong, lapar. Wataruhu bitonan, dan dia pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Burung saja yang mereka memiliki keterbatasan, alatnya cuman paru, ya, cuman kaki, punya otak tapi nggak bisa berpikir, punya insting saja. Manusia lebih daripada binatang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Seluruh makhluk Allah yang paling sempurna adalah manusia.
kalau burung saja ya yang lemah itu Allah berikan rizki karena apa? Tawakalnya tinggi. Usaha pergi pagi pulang sore. Maka pasti Allah akan berikan rizki kepada kalian. Maka ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, setelah kita usaha beramal soleh segala macam, maka bertawakal kepada Allah. Hal ini juga disebutkan dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Allah yang tanggung, Allah yang jamin segala kebutuhan yang dia inginkan. Innallaha balighu amrih. Maka Allah akan memberikan kecukupan, yakni setiap keperluan yang dia butuhkan. Allah yang jamin. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Bahkan ini salah satu faktor penyebab yang sangat besar datangnya rizki kepada Allah, yakni berupa tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang kelima, di antara sebab ataupun kunci-kunci rizki adalah yakni menjalin silaturahmi. Menjalin silaturahmi. Silatun menyambung. Ar-rahim, yakni rahim yang ada hubungan dengan rahim kita. Ada abang, ada adek, ada empok, encang, cing, mungkin ada om dan tante. Ya, yang jauh-jauh kita datengin silaturahmi. Ya, maka silaturahmi ini salah satu faktor yang dapat mendatangkan rizki. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bersabda, man sarrahu, barang siapa yang ingin, man sarrahu, barang siapa yang suka, yang kepengen, ayyubsatalahu fi rizkihi, Allah akan bentangkan, Allah akan luaskan baginya rizkinya. Wa ayun sa'alahu fi asarihi, dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ya, fal yasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Jadi salah satu sebab kunci-kunci rizki banyak, yakni silaturahmi dengan kerabat. Ya, jangan sampai putus hubungan. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian tentunya kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan yakni yang dimaksud dengan ayyub satolahu fi rizkihi, yakni Allah akan lapangkan rizkinya, yakni diluaskan dan diperbanyak rizkinya. Atau bisa juga yang dimaksud adalah Allah akan berkahi rizkinya. Ya, jadi bisa zatnya yang tadinya dapat 1 juta, 2 juta jadi 3 juta, 4 juta, 5 juta, atau lebih dari itu. Atau mungkin rizkinya tetap segitu, 1 juta, 2 juta, tapi berkah. Ya, apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan dan kebaikan. Mau apa aja ada, cukup. Ya, itu namanya al-barakah. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Yang keenam, di antara kunci-kunci rizki adalah yakni memperbanyak infak dan sedekah. Ya, infak dan sedekah. Tentunya langsung Allah yang mengatakan dalam surat Saba ayat yang ke-39, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, dan barang siapa yang berinfak min syai'in dari segala sesuatu yang dia miliki apa saja, fahuwa yukhlifuh, pasti Allah akan ganti. Ibarat katanya kita kalau mau mancing, mau dapat ikan apa? Ya tergantung umpannya. Ya tentunya juga ini bukan jadi ustadz yang pemaksaan sodakonya Pak ya. Ini tentunya nggak benar. Seakan-akan jemaah dihipnotis, dipaksa untuk berinfak. Walaupun infak sendiri itu artinya iuran paksa gitu Pak ya, infak. Tapi infak itu sesuatu yang wajib dikeluarkan buat anak dan istri, nafkah, ya.
sedekah seikhlasnya. Ya, ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Maka Allah katakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, dan apa saja yang kamu infakkan pasti Allah akan ganti. Ya, wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah zat yang maha sebaik-baik dalam memberikan rizki untuk kalian. Kemudian juga disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak akan berkurang harta. yakni apa? Sedekah tidak akan mengurangi harta yang kita miliki. Mungkin zahirnya uang 10.000 diinfakkan 2.000, sisa berapa Pak? 8.000 zahirnya. Berarti kan berkurang. Itu zahirnya, belum tentu. Ya, apa yang kita infakkan 2.000 itu harta kita yang sesungguhnya. Yang 8.000 belum tentu, bisa jadi hilang, jatuh, atau kita berikan makanan kita makan akan menjadi kotoran, atau kita meninggal 8.000 jadi harta warisan. Maka apa saja yang kau infakkan Allah akan ganti. Manaqasat shadaqatun min mal, tidak akan mengurangi, sedekah itu tidak akan mengurangi sedikit pun harta yang kita miliki. Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan sesungguhnya harta yang diberkahi, yakni tentunya ketika harta tersebut dia infakkan dan sedekahkan di jalan Allah. Ya, walaupun secara bentuk harta itu berkurang seakan-akan, nanti Allah akan tutup dengan cara apa? Allah berikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang sangat banyak, atau benar-benar Allah akan tambahkan, yakni harta tersebut menjadi melimpah ruah. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang terakhir tentang, yakni yang keenam, di antara kunci-kunci rizki adalah berinfak dan sedekah. Allah mengatakan dalam hadis qudsi dari Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, yang Allah katakan, anfiqa ya bna Adam, berinfaklah engkau wahai anak cucu Adam, unfiqa alaika, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Jadi kalau pengen dapat rizki dari Allah, berinfak dulu, maka Allah akan berikan rizki berinfak pada kalian. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang ketujuh, di antara kunci-kunci rizki adalah yakni melakukan haji dan umroh. Ya, Nabi mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah, ikutilah haji dan umroh. Ya, maksudnya apa? Hendaknya kalian berhaji, kalaupun belum bisa maka berumrohlah. Fa innahuma, karena keduanya haji dan umroh ini yanfiyani, dapat menghilangkan al-faqra, kemiskinan. Ya, kalau Bapak pernah ke Saudi Arabia itu, orang Saudi kalau kerja itu nggak seperti orang Indonesia, berangkat pagi pulang malam. Ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kerjanya sirkus Pak ya. Macam-macam lah ya. Kalau di Saudi enggak, santai, waktunya azan berangkat ke masjid, yang namanya umroh bisa tiap hari ya. Maka mereka menjadi orang-orang kaya ya, santai. Maka dengan haji dan umroh, kata Nabi, yanfiyani, dapat menghilangkan al-faqra, yakni kemiskinan, kemelaratan, wazunub, dapat menghilangkan dosa-dosa. Kama yanfil kir, sebagaimana yakni api dapat menghilangkan khabasal hadid, yakni besi-besi yang karatan. Umroh ya, saya pernah alhamdulillahirabbil alamin dengan izin dari Allah umroh 2017. Segala banda yang saya miliki itu untuk nutupin biaya umroh saya jual, motor saya jual ya.
kemudian mobil jual, pokoknya buat umroh. Kemudian kita berdoa kepada Allah di sana, di hadapan Ka'bah langsung. Allah kabulkan apa yang kita inginkan, Allah berikan. Ya. Maka ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, maka berumrohlah. Kalau punya uang manfaatkan, mumpung masih hidup. Mungkin kalau haji agak panjang nunggunya, minimal umroh, ya. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Ini dulu yang bisa disampaikan. Sudah masuk waktu sholat isya. Nanti insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan ba'dal azan, Pak ya. Sampai sholat 10 menit. Berarti kita lanjutkan ya. Azan dulu. Oke, siap. Terima kasih. Silakan. Udah masuk azan kan? Belum. Berapa menit lagi, Pak Bang? 1 menit 2 menit lagi. Oh. Ya. Jadi yang ketujuh ini melakukan haji dan umroh, maka silakan. Ya, kembali lagi kami ingatkan, siapa saja memiliki kesempatan untuk haji dan umroh maka segeralah. Ya, minimal umroh. Ya, mumpung hayat masih di kandung badan. Apa yang Bapak miliki, ya, itu duniawi bisa dicari dan Allah akan ganti, ya, insyaallah taala. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Tentunya apa yang disampaikan ini semua harus penuh dengan al-imanu billah, harus dengan penuh keyakinan, beriman kepada Allah. Kalau nggak yakin nggak bisa. Segala sesuatu kalau dia tidak yakin maka tidak akan terwujud, ya. Maka kita harus yakin kepada Allah, karena memang ini salah satu rukun iman. yakni kita harus meyakini adanya Allah, kita beriman kepada Rasulullah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, dan kita juga beriman kepada yaumul qiyamah dan qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Maka sekali lagi, al-imanu bihi wajibun, beriman kepada Allah, ya, tentang rizki semuanya Allah telah jamin. Tinggal kita mencari sebab-sebabnya yang dapat mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini dulu yang sampaikan. Kita azan terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan ba'dal azan insyaallahu ta'ala. Pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka Allah katakan la azidannakum, pasti sungguh benar-benar aku akan tambah nikmat tersebut. Jika kita mempelajari al-lughatul arabiyyah, di sini Allah menggunakan ada huruf taukid. Huruf penguatnya ada dua, ada lam taukid dan nun taukid. La azidannakum, sungguh pasti benar-benar aku akan tambah. Ya, tentunya saya teringat guru saya atau guru kita semuanya beberapa tahun yang lalu, Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja MA. Beliau pernah bercerita, kalau antum masih punya istri satu, udah bersyukur aja, ya, pasti Allah akan tambah gitu. Bener, sekarang sudah ditambah sama Allah. Jadi bapak-bapak yang belum nambah, bersyukur sudah, syukuri apa yang ada, Allah akan tambah gitu. Kalau nggak di dunia, dia di akhirat insyaallah. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka kunci yang ke-8, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-9, di antara kunci-kunci rizki adalah an-nikah, nikah. Ternyata nikah ini merupakan kunci rizki. Kalau nggak percaya, kita pasti akan mengalami semua yang udah nikah. Dulu bapak lagi nikah punya apa? Ya, sebelum nikah nggak punya kompor, kulkas, mesin cuci, nggak punya. Talenan aja nggak punya, Pak ya. Tapi ketika nikah, subhanallah, perabotan punya, kulkas, mesin cuci, ya, kompor, ada semuanya. Kenapa? Nikah. Maka di antara kunci-kunci rizki adalah menikah. Ya. Disebutkan dalam ayat, yakni surat An-Nur ayat yang ke-32. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyakunu fuqara
jika kalian fuqara, miskin, fakir, yughnihumullahu min fadli, niscaya Allah akan memberikan karunia kepadamu. Yughnihumullah, Allah akan memberikan kecukupan kepada kalian dari karunia-Nya. Ini Allah janjikan dalam ayat sebelumnya itu, fankihu, nikahlah kalian. Disuruh nikah. Kalau miskin, iyakunu fuqara, jika kamu miskin, yughnihumullahu min fadli, Allah akan menjadikan kalian, yakni orang yang kaya, ya, dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Allah adalah zat yang maha wasi', maha luas, alim, maha mengetahui. Oleh karena itu sungguh sangat mengherankan, aneh bin ajaib, kalau ada orang yang bercerai gara-gara apa alasannya? Ekonomi. Padahal menikah itu adalah salah satu kunci rizki. Ya, dia nggak sabar aja. Ya, sabar. Ya, hidup di dunia hanya sementara, sebentar. Rasulullah hidup di dunia ini berapa tahun? 63 tahun. Hidup di bawah tanah, di alam kubur berapa tahun? Sekarang 1400 Pak ya. 14 abad lamaan hidup di bawah tanah, dikubur di alam barzakh. Allah tampakkan yakni jannah, surga. Itu belum di surga ya, di alam kubur, alam barzakh. Maka sebentar, sudah ada saksinya ya, Rasulullah lebih lama yakni hidup di bawah tanah ketimbang di atas tanah. Maka bersabarlah wahai para ummahat. Ya, jangan dikit-dikit minta cerai mulu ya. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Begitu juga dalam hadis yang sahih, yakni disebutkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tirmizi, dan juga Imam Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, salah satun kulluhum, ada 3 kelompok, hakun 'alallah azza wa jalla aunuhu, yang wajib bagi Allah untuk membantu mereka semuanya. Ya, Allah telah mewajibkan dirinya untuk membantu mereka semuanya. 3 kelompok. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berperang jihad di jalan Allah, pasti Allah akan bantu mereka. Wan nakihu alladzi yuridul afaf, yang kedua, orang yang ingin menikah dengan syarat yuridul afaf, dalam rangka ingin menjaga kesucian dirinya agar tidak terjatuh dalam perbuatan zina. Nah, jadi syaratnya ini nikah karena ingin menjaga dirinya, membentengi dirinya agar tidak terjatuh dalam perbuatan zina. Ya, nggak usah pakai pacaran, sudah nikah. Pacarannya nanti setelah nikah, lebih aman, nyaman, nggak takut digerebek orang ya Pak ya. Maka wajib bagi Allah menolong 3 kelompok ini, al-mujahidu fi sabilillah, wan nakih, orang yang ingin menikah tujuannya yuridul afaf, ingin menjaga kehormatan. Dan yang ketiga, wal mukatab, seorang budak yang dia ingin yuridul ada, ingin menebus dirinya, pengen bayar utang. Jadi orang yang punya utang, niat dengan kuat ingin melunasinya, Allah akan bantu. Ya, ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Yang ke-10, di antara kunci-kunci rizki adalah berhijrah di jalan Allah dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Hijrah secara umum, yakni maknanya itu apa? Berpindah dari tempat kufar ke tempat yang muslim. Seperti Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, karena di Mekah sudah nggak kondusif, banyak orang-orang kafir Quraisy, maka Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk hijrah. Itu hijrah makna secara khusus. Adapun secara umum, hijrah itu dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, dari maksiat kepada taat, ya, itu hijrah.
Sekarang sedang booming kata-kata hijrah dan hijrah, ya Pak ya. Tapi harus ingat, hijrah itu harus ikhlas karena Allah, bukan karena lagi sepi jobnya. Artis yang lagi nggak laku nih, ya kena covid gitu ya, nggak ada yang ngundang, talkshow lah, nyanyi lah, hijrah dia. Yang ngikut kajian, akhirnya jadi MC, jadi ini segala macem. Kemudian Allah uji, nggak tahan, balik lagi, joget lagi gitu ya. Maka hijrahnya nggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-100, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsiratan wasi'ah. Ya. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapati di atas permukaan bumi ini muragaman katsiratan wasa'ah, dan Allah akan berikan kepadanya rizki yang sangat banyak di atas muka bumi ini. Hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ke-11, di antara rizki, kunci-kunci rizki baru nih, perkara-perkara dunia, kerja yang halal. Ya, taubat sudah, berdoa sudah, bertakwa sudah, tawakal udah, haji umroh belum, menikah udah, apalagi, ya. Maka tinggal bekerja, ya, jangan berdiam diri, bekerja. Catatan dengan pekerjaan yang halal, ya, kerjaan yang apa? Yang halal. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Maka Nabi katakan, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kamu kepada Allah dan perbagusilah, ya, dan baguskanlah cara dalam mengais rizki. Suruh kerja, cari kerja yang halal. Ya, ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Yang terakhir, Rasulullah mengatakan, ma min mu'min wala fajirin. Tidak ada seorang pun mukmin ataupun orang yang fajir, yang ahli maksiat, illa qad kataballahu ta'ala lahu rizquhu minal halal, kecuali Allah telah tetapkan, Allah telah catat baginya rizki yang halal. Mukmin maupun kafir, mukmin, muslim maupun yang fajir, Allah telah catatkan baginya rizki yang halal. Ya, orang kafir berdagang halal rizkinya, jual beli biasa. Fa in sabara hatta yatiyallahu ta'ala, jika dia bersabar, maka Allah akan berikan kepadanya rizki tersebut. Wa in jaza'a fatanawala syai'an minal haram, tetapi ketika dia nggak sabar, rizki belum datang juga, akhirnya dia mencari jalan pintas, mengambil sesuatu yang haram, naqasahu minar rizkil halal, maka dengannya Allah kurangi rizki yang halal. Maka diperhatikan, carilah rizki yang halal, yang thayyiban mubarakan fih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang mau tanyakan, Pak? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Dalam konteks sedekah ada statement yang mengatakan jika kita bersedekah 1 akan dibalas 10 bahkan 100 kali lipat. Analoginya kalau kita sedekah 1000 dibalas 10 juta sampai 100 juta. Banyak masyarakat yang kapasitas keilmuannya terbatas mendefinisikan analogi itu dengan orientasi hanya mengharapkan balasan materi, sehingga esensi dari sedekah itu bisa terdegradasi. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sebenarnya konsep sedekah dalam perspektif agama Islam. Baik, terima kasih, jazakumullahu khairul jaza. Jadi sedekah ataupun infak itu harus ikhlas karena Allah. Adapun yang Allah janjikan, pasti antum bersedekah, berinfak, Allah akan ganti yang jauh lebih baik dari itu. Wa huwa yukhlifu. Allah akan ganti yang jauh lebih baik dari itu, ya. Namun perlu diperhatikan, Allah menggantinya tadi bisa benar-benar real. Harta yang kita infakkan 10.000 Allah ganti menjadi 100.000, mungkin bisa jadi. Atau Allah ganti yang jauh dari itu. Jadi apa? Allah selamatkan dia dari mara bahaya musibah yang akan menimpa dia.
ataupun keluarganya. Ya, milih dikasih uang, dia infak 10.000, Allah kasih 100.000, atau dikasih uang 100.000 tapi sakit, anak istrinya kena musibah. Maka ingat, sedekah itu dapat menyelamatkan, dapat mengangkat musibah dan malapetaka. Dan yang terpenting dari itu semua, apa yang kita infakkan dan sedekahkan itu harus ikhlas karena Allah, bukan semata-mata menunggu. Katanya kalau kita infak nanti Allah akan ganti, nungguin sehari, 2 hari, 7 hari nggak datang juga, oh bohong nih ustadz gitu ya. Dia nggak tahu dalam seminggu itu harusnya dia kena bahaya, musibah, tapi Allah selamatkan dia. Maka harus ikhlas karena Allah. Itu hanya persekot, bahasa orang Jakarta bilang. Itu fadlah, tetapi Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, bukan hanya berupa uang dan uang, tetapi dari jalan yang lain, dalam bentuk yang lain, atau yang pastinya setiap infak dan sedekah yang Allah terima, yakni maka akan ganti dengan pahala yang besar. Ya, jadi benar orang berinfak Allah akan lipatkan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan tak terhingga. Ya, bisa jadi bentuknya berupa uang lagi ataupun yang lainnya, atau lebih dari itu Allah berikan keselamatan, kesehatan. Mohon maaf ya, contoh ada orang yang kerja di bank konvensional, banyak duitnya, gaji gede, tapi ada aja musibah. Kenapa? Rizkinya tidak halal. Allah berikan ujian-ujian kepada mereka semuanya. Ada aja, ini persaksian bukan 1-2 orang. Dan saya ketemu langsung dengan pegawai bank. Qadarullah, salah satu murid saya dulu, pas saya lagi ngurus bank, ya bikin ATM, karena gaji kita pastikan pakai transfer saat ini Pak ya. Ternyata tellernya dia, maksudnya tuh kerja di sini. Iya Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz gini. Iya Pak Ustadz, waduh riba bahaya, gaji gede buat apaan? Pasti habis tiap bulan, ada aja, bahkan yang ada minus. Jadi ingat, rizki harus minta pada Allah, infak dan sedekah harus ikhlas karena Allah. Semuanya harus ikhlas karena Allah. Adapun lebihnya Allah akan ganti, pasti akan diganti. Bisa berupa uang langsung atau yang lebih baik dari itu. Mendapatkan taufik dan hidayah, keselamatan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup? Oh, ada lagi nih. Ya, bismillah Ustadz, bagaimana dengan kita berinfak yang dipaksa seperti dihipnotis? Ini banyak nih Pak ya, yang dihipnotis. Biasanya di toko swalayan, di Alfamart, Indomaret tuh dihipnotis kita tuh, cuman megang motor kita ngasih duit 2.000 gitu. Hipnotisnya maksa banget. Jadi dihipnotis, apakah yang berinfak dapat pahala dan yang mengut infak tersebut berdosa? Kalau dia infaknya terpaksa, berarti nggak dapat pahala, berarti nggak ikhlas. Apalagi dihipnotis, dia nggak sadar. Bapak beramal soleh, sholat, nggak sadar, nggak dapat pahala. Ya, tidak dapat pahala. Kemudian yang memungut infak tersebut, apakah berdosa? Pasti. Ya, pasti dia berdosa. Dia mencari rizki dengan cara yang haram. Ya, maka tidak diperbolehkan. Sudah cukup ya? Ada lagi yang lain? Cukup. Sudah jam 8 kurang, kita akan sholat isya berjamaah. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Allah berikan rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan fih. Dan semoga Allah berikan kesehatan, keselamatan bagi kita sekalian dan untuk keluarga kita semuanya. Dan yang terpenting lagi, semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.